Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang materi filsafat ilmu dan logika, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rara Mulia Rahayu, NIM L1A 019098. Saya dari Fakultas Fisipol, Prodi Hubungan Internasional. Tugas ini semata-mata untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu dan logika yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena suatu dan lain hal. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu yaitu konsep ontologi dalam filsafat ilmu dan logika. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi mengenai esensi benda, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on, being, yang, dan logos, logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being, being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu melakukan tindakan yang ada dalam konsep ontologi dalam filsafat ilmu dan logika. Adapun fungsi-fungsi dari cabang ilmu filsafat ilmu dan logika yakni ontologi diantaranya yaitu yang pertama sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi dan postulat-postulat ilmu. Yang kedua, ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif dan koheren. Yang ketiga, ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu khusus. Pembagian objek kajian ilmu yang satu dengan lain kadang menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya ada kemungkinan terjadinya konflik perebutan bidang kajian. Misalnya ilmu biotika itu masuk disiplin etika atau disiplin biologi. Kemungkinan lain adalah justru terbentuknya bidang kajian yang sama sekali belum dikaji oleh ilmu apapun. Yang kedua di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Dalam belajar filsafat, kita akan memulai banyak cabang kajian yang akan membawa kita pada fakta dan betapa kaya dan beragam kajian filsafat ilmu dan logika itu. Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita semua memahami apa saja yang menjadi kajian filsafat ilmu dan logika. Cabang-cabang filsafat epistemologi adalah cabang filsafat yang pelajari benar atau tidaknya suatu ilmu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemikiran atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengumpulkannya. Akan tetapi untuk lebih mudah dalam memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi berdasarkan akar katanya epistem
yang berarti pengetahuan, dan logos ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validasi atau sah berlakunya pengetahuan itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu dan logika yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu yang telah dikajinya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertera secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh dan menyeluruh. Oke, selanjutnya saya akan merangkum pembahasan-pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya. Yang pertama mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya yang ada, logos adalah ilmu. Apabila digabungkan berarti ilmu tentang keberadaan. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada, baik berupa realitas fisik maupun metafisik. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Ontologi kontemporer adalah realitas tentang termometer. Ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas dari termometer. Ide atau gambaran yang membuat seseorang selalu mengenali tentang termometer. Begitu banyak bentuk dan jenis termometer. Namun, ide tentang termometer inilah yang membuat kita tetap mengenali bahwa itu adalah termometer meskipun bentuknya kadang berubah-ubah. Berikutnya, epistemologi. Berasal dari kata epistem dan logos. Epistem adalah pengetahuan, logos berarti ilmu atau teori. Epistemologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, yaitu berupa asal mula atau sumber pengetahuan, struktur, mode, dan kevalidan pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contoh tentang termometer. Pertanyaannya ialah bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah termometer. Dengan apa kita mengetahui kalau apa yang kita tangkap adalah benar-benar termometer. Pada mula kita menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang termometer melalui panca indera, kemudian dianalisa oleh akal. Akal mengklasifikasikannya sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang termometer.
Yang berikutnya dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksio, layak atau pantas, dan logos yaitu ilmu. Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh. Ilmu yang membahas tentang hakikat, kegunaan, dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang termometer, maka apakah termometer itu bermanfaat atau tidak pada kehidupan sehari-hari kita? Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.